Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Amelinda Nurhiklima. Di sini saya akan membawakan materi tentang fonologi. Fonologi secara etimologi terbentuk dari kata fon dan logi. Fon sendiri memiliki arti bunyi dan logi sendiri memiliki arti ilmu. Jadi bisa dikatakan fonologi merupakan kajian tentang bunyi. Fonologi termasuk ke dalam cabang dari linguistik. Fonologi memiliki dua sub, yang pertama ada phonetics dan yang kedua ada phonemics. Cara untuk membedakan phonetics dan phonemics, kita bisa mengambil ilustrasi, di mana phonetics tempat untuk mencari bahan-bahan atau material dan phonemics tempat untuk memasaknya. Phonetics and phonemics menurut Hartman and F. C. Stark in Dictionary of Language and Linguistics. Phonology, the study of speech, sound a given language and their function within the sound system of the language. Bisa diartikan phonology, studi tentang pengucapan dari bahasa tertentu dan fungsinya dalam sistem bahasa itu. Phonetics, the study of speech, process including anatomy, neurology, and pathology of speech, the articulation, classification, and perception of speech sounds. Phonetic bisa diartikan studi tentang proses bicara termasuk anatomi, neurologi, dan patologi, bicara, artikulasi, klasifikasi, dan persepsi suara. Baik, selanjutnya kita akan memahami apa itu phonetics. Reveals how are made sounds. Bagaimana bunyi-bunyi itu terbentuk. Bisa kita lihat di mana seorang wanita ini sedang mengeluarkan suara atau berbicara sehingga terdengar oleh laki-laki yang di sebelahnya. Peristiwa ini kita dapat membaginya menjadi 3 bagian, di mana seorang wanita yang sedang berbicara ini disebut dengan auditory phonetics atau tempat terbentuknya suara, dan gelombang yang dihasilkan atau gelombang bunyi ini merupakan acoustic phonetics atau transmisinya. Dan laki-laki yang mendengar ini merupakan auditory phonetics. Nah, selanjutnya kita akan melihat phonetic chart. Nah, ini merupakan bunyi-bunyi dari bahasa. Pada kotak yang berwarna oranye, ini merupakan bunyi dari bunyi rangkap atau bunyi diktongs. Dan di kotak yang berwarna kuning merupakan bunyi vowels atau bunyi vokal. Dan yang di bawah itu yang kotak berwarna merah merupakan bunyi konsonan. Bunyi-bunyi ini berbeda dengan huruf alfabet, tapi terlihatnya sama ya, tapi ini berbeda. Dan bunyi juga tuh terbagi jadi 2, ada yang bergetar dan tidak bergetar atau voice and on voice. Untuk mempelajari bunyi-bunyi ini terlebih dalam lagi, kalian bisa mempelajarinya di The International Phonemic Alphabet atau IPA. Next, kita akan memahami apa itu articulatory phonetics. Jadi articulatory phonetics ini merupakan alat ucap kita atau alat untuk kita berbicara. Defined as any vocal organ that takes part in the production of a speech sounds. Jadi kita dapat membaginya menjadi 2 tipe alat ucap kita. Yang pertama ada active articulators, yang kedua ada passive articulators. Active articulators ini maksudnya adalah alat ucap kita yang dapat kita gerakkan. Sedangkan passive articulators ini alat ucap kita yang tidak dapat digerakkan. Contohnya alat yang active articulators itu ada tongue, lips, dan vocal fold. Sedangkan yang passive articulators itu ada teeth, ada hard palate, alveolar ridge, pharynx, velum. Menurut Roach tahun 1991, alat ucap kita yang utama itu ada 7 atau main articulators. Yang pertama ada pharynx, yang kedua ada velum, yang ketiga ada hard palate, yang keempat ada alveolar ridge, yang kelima ada tongue, yang keenam ada teeth, dan yang ketujuh ada lips.
Dan ada 3 alat ucap kita yang tidak kalah penting. Yang pertama ada zao, yao, yang kedua ada laring, yang ketiga ada nose dan nasal cavity. Kita juga memiliki cara-cara kita untuk melafalkan bunyi-bunyi. Ada 6, kita bisa membaginya menjadi 6 tipe. Yang pertama ada plosive, yang kedua ada fricative, yang ketiga ada affricative, yang keempat ada nasal, yang kelima ada lateral, dan yang keenam ada approximant. Dan kita juga memiliki tempat untuk menghasilkan bunyi tersebut. Yang pertama ada bilabel, yang kedua ada labiodental, yang ketiga ada dental, yang keempat ada alveolar, yang kelima ada palato-alveolar, dan yang keenam ada palatal, yang ketujuh ada velar. Vowels dan konsonan. Perbedaan dari kedua ini yaitu vowels itu bunyi yang kita hasilkan secara bebas, tidak ada hambatan. Sedangkan konsonan, bunyi yang kita hasilkan itu ada hambatan, di mana yaitu di oral cavity. Dan selanjutnya kita akan membahas phonetics dan phonological studies. Jadi phonetics dan phonological studies ini dibagi 2. Yang pertama ada segmental, yang kedua ada suprasegmental. Segmental ini itu ada what you say, apa yang kamu ucapkan, sedangkan suprasegmental itu bagaimana kamu mengucapkan. Baik, sekian video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.